Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Wow, luar biasa. Dengarkan namanya, silakan. Sen. Deswita, Febrianti, Widianti, Anggita, Sunarti, Jansen, Wandi, Amel, Adrianus, Frederick, Asriel. Jadi 2 orang yang tidak hadir karena sakit. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita mengangkat satu pujian bersyukur kepada Tuhan. Setelah menyanyi, silakan. Jansen mungkin sudah bisa berdiri di sini. Kita dalam kita menyanyi. Sebelum Jansen berdoa, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih, Jansen. Tepuk tangan teman-temannya. Dari kita berdoa hari ini, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Anak-anakku, coba tuliskan di buku kalian perubahan-perubahan hidup yang terjadi dalam diri manusia. Contoh, ketika masih bayi dan ketika sudah dewasa, kira-kira apa saja perubahan yang terjadi ketika masih bayi dan ketika ia sudah tumbuh menjadi dewasa? Silakan tulis dalam buku catatannya yang bisa dikerjakan bersama dengan teman-temannya. Silakan diskusikan dengan teman-teman kalian. Kira-kira apa saja perubahan yang terjadi ketika masih bayi dan ketika sudah dewasa? Silakan dikerjakan sekarang. Kira-kira perubahan apa yang terjadi dari dia masih bayi dan sekarang sudah dewasa? Ada yang sudah selesai? Ya, yang di depan sudah. Coba sebutkan perubahan-perubahan yang terjadi ketika
masih bayi dan sudah menjadi dewasa. Waktu masih bayi belum bisa bicara, belum bisa diri, belum bisa mandi sendiri, belum bisa duduk. Sekarang sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa berbicara, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa duduk sendiri. Oke, kasih tepuk tangan buat jawaban dari temannya. Masih adakah jawaban yang lain selain yang sudah disampaikan oleh teman kalian? Teman kalian menyampaikan bahwa ketika masih bayi, perubahan yang terjadi dalam diri manusia adalah waktu masih bayi belum bisa bicara, belum bisa berdiri, belum bisa duduk, belum bisa makan sendiri, belum bisa mandi sendiri. Ketika manusia sudah menjadi dewasa, manusia sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri, berjalan sendiri, melakukan sesuatu bisa dilakukan dengan sendirinya. Tidak seperti ketika masih bayi ya, ketika manusia masih bayi belum bisa apa-apa, mesti diurus sepenuhnya karena belum bisa ngapa-ngapain, masih ditidurkan, masih dikasih makan, masih dikasih mandi, dan banyak lagi yang lain yang kita lakukan untuk seorang bayi. Tapi ketika sudah dewasa, sudah bisa mandiri. Kalian kan sudah pasti mandi sendiri. Atau ada yang masih dikasih mandi orang tuanya? Tidak ada ya? Itu tidak. Sudah bisa makan sendiri, pergi ke sekolah sendiri. Begitupun ketika kalian masih SD. Waktu masuk di SD kelas 1, pasti masih diantar ke sekolah, masih dibangunkan orang tua. Bangun nak, bangun, sudah pagi mandi, kamu pergi ke sekolah. Tapi sekarang kalian sudah mandiri, bangun sendiri tanpa harus dibangunkan orang tua. Ya, mandi sendiri, pakai baju sendiri, sisir rambut sendiri, makan sendiri. Setelah itu berdoa dan berangkat ke sekolah. Jadi sudah bisa kalian lakukan dengan sendirinya. Berbeda ketika manusia itu masih bayi. Itulah perubahan-perubahan hidup yang terjadi dalam diri manusia di dunia ini. Ya, anak-anakku, materi kita hari ini, karya Allah mengubah masa depan manusia dan dunia. Kita akan membaca dari Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-32. Semua sudah dapat? Semua sudah dapat Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-32. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-17 sampai 32. Ayat 17 sampai 32. Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai yang ke-32. Kita akan baca satu orang satu ayat sampai selesai. Sudah mengerti ya? Kita akan baca satu ayat satu orang secara bergantian, dimulai dari Johnson, kemudian Widianti, Frederick,
Yanus. Nanti kalau selesai asli yang membaca, kembali ke tempat saya. Kita mulai Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-17 sampai 32, dimulai dari Johnson. Sebab itu kekuatan mengatakan dan menjelaskan ini kepadamu dalam Tuhan, dalam hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang jauh dari hidup kehidupan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Biasaan mereka telah kumpul sehingga mereka menyanyikan dirinya kepada Allah nafsa dan menyanyikan dengan serakah segala macam kebencian. Karena kamu telah melihat tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus meninggalkan selama yang memenuhi masalahnya oleh nafsunya dengan menyesatkan. menyembuhkan manusia bahkan yang berat diciptakan hendak membawa kebenaran dan kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seseorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Mulai kembali dari Johnson ayatnya yang ke-26. Tidak kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum terjam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dalam melakukan pekerjaan yang baik dengan kenakannya sendiri, supaya ia dapat mengabaikan sesuatu kepada orang yang dia kekurangan. Janganlah ada kesalahan dan wujud sebenarnya kepada baik yang baru, di mana terus pada mereka dan negaranya beroleh kasih baru. Dan janganlah kamu menyebutkan Roh Kudus Allah yang telah menyerahkan kamu di dalam hari penyelamatan. Mandi ayatnya yang ke-1. Segala kegiatan kemarahan, kegaduhan dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Dalam Kristus. Ya. Firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai yang ke-32 ini berbicara tentang manusia baru, dan kita sudah membacanya dari ayat ke ayat. Tugas yang akan kalian kerjakan itu menjelaskan perbedaan manusia lama dan manusia baru.
Yang kedua, apa tantangan dan hambatan untuk hidup sebagai manusia baru? Tantangan dan hambatan untuk hidup sebagai manusia baru adalah hidup sebagai manusia baru atau perubahan kehidupan dapat menghadapi berbagai tantangan dan hambatan baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Tantangan internal meliputi rasa takut dan keraguan, ketidaknyamanan dengan kebiasaan lama, serta godaan untuk kembali pada perilaku lama. Tentang eksternal bisa berupa pergaulan buruk, pandangan dari orang lain, dan tidak tekanan sosial untuk meliputi arus yang bertentangan dengan prinsip baru. Berikut adalah beberapa tantangan dan hambatan dalam jadi DKI. Tantangan internal, rasa takut dan keraguan. Perubahan seringkali menimbulkan rasa takut akan keraguan atau ketidakpastian. Ketidaknyamanan dengan kebiasaan lama. Perubahan perilaku dan memikirkan dapat terasa tidak nyaman karena kebiasaan lama sudah menjadi bagian dari diri. Kegodaan untuk kembali pada perilaku lama. Pemikiran dan perasaan diri masa lalu dapat menggoda untuk kembali pada perilaku lama, meskipun sudah memutuskan untuk berubah. Tantangan eksternal, pergaulan yang buruk, lingkungan pergaulan yang tidak mendukung perubahan dapat menjadi hambatan. Penolakan diri dari orang lain, perubahan dapat menyebabkan penilaian atau bahkan kritik menyetujui perubahan tersebut. Inilah hasil kami dari kelompok 2. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Semangat. Adakah yang berbeda dari kelompok 2? Perbedaan manusia lama dan manusia baru. Tentu banyak perbedaannya ya. Kalau manusia lama dan manusia baru secara rohani. Kalau manusia lama itu contoh konkretnya saja itu cuek tentang ibadah. Mau pergi ibadah mungkin tidak peduli, bodoh. Terus pemikirannya itu dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran yang negatif. Misalkan mencuri, memukul teman, membuli. Itu mudah saja mereka lakukan. Berkata-kata kotor, bicara kasar, itu mereka mudah lakukan. Itu cara hidup manusia lama. Tidak memikirkan apakah itu dosa atau tidak. Dan tidak peduli dengan itu. Yang penting keluar kata-kata kasar, keluar kata-kata kotor, memukul, mengejek temannya, membuli. Itu semua cara hidup manusia lama. Sedangkan hidup baru itu secara rohani, konkretnya itu mereka rajin beribadah, berdoa, selalu berdoa. Ketika mau makan, ketika mau tidur, ketika mau berpergian ke sekolah atau ke tempat dimanapun mereka mau pergi, kegiatan mereka selalu mereka awali dengan doa. Sangat jauh perbedaannya ya dengan hidup manusia lama.
Sedangkan manusia baru itu selalu berdoa ketika akan melakukan kegiatan, rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, berbuat baik. Perbuatan baik itu banyak, bukan hanya memberikan uang, tetapi ketika kita melihat teman kita sedih, kita menghibur, sehingga mereka masih hidup dalam ketidaktaatan dan keberdosan mereka. Manusia baru adalah manusia yang telah mengenal dan menerima pengajaran Yesus Kristus, sehingga di dalam hidup mereka kasih dan ajaran Kristus selalu terpancarkan. Allah sebagai Sang Pencipta tentu bisa melakukan berbagai hal tanpa bantuan manusia. Namun Allah yang penuh kasih memilih manusia menjadi mitranya untuk ikut berkarya membagikan kasih dan kebaikan di tengah-tengah dunia. Allah berkarya melalui umatnya, yaitu kita semua. Kita telah dimaterai dan diberi tanda sebagai umatnya. Kira-kira materai dan tanda apa yang sudah kita terima untuk menjadi milik Kristus, menjadi anak Tuhan? Melalui baptisan. Baptisan itu adalah materai atau tanda kita sudah menjadi milik Allah. Tanda kita sudah menjadi anak Kristus. Nah, itu adalah baptisan, materai dan tanda kita sudah menjadi anak Allah. Oleh sebab itu, segala perbuatan yang mendukakan Tuhan seperti kepahitan, kemarahan, pertikaian dan fitnah, semua itu harus kita tinggalkan. Nah, bicara kotor, kata-kata kasar, kata-kata yang membuli, membuat hati temannya sakit, semua itu harus kita tinggalkan. Karena kita sekarang sudah hidup dalam manusia baru. Hidup kita adalah manusia baru, bukan lagi manusia lama. Karena manusia lama sudah kita tinggalkan, kita sudah ditebus. Yesus Kristus di atas kayu salib, dosa kita sudah diampuni, kita sudah menjadi manusia baru. Jadi perbuatan-perbuatan yang lama yang tidak dikehendaki oleh Tuhan itu kita tinggalkan. Dan mari kita menjadikan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan kita. Ingat anak-anakku, jadikan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan ibu, untuk menjalani hari-hari ke depan. Anak-anakku sekalian, kalian juga perlu mengingat bahwa Allah terus berkarya dalam kehidupan kita ketika kita mengalami proses perubahan. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir dalam setiap proses perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tergantung dari kita, apakah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan untuk berproses menjadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Jadi ingat, setiap proses yang kita alami menuju perubahan menjadi lebih baik, semua itu adalah karya nyata Allah dalam kehidupan kita. Tindakan nyata Allah, setiap proses yang kita lewati itu, ya, semua itu campur tangan Tuhan. Allah tidak pernah lepas. Allah tidak pernah lepas tangan dari setiap proses yang kita lewati. Tapi kita berproses menjadi lebih baik. Semua itu karena campur tangan Tuhan. Allah terus berkarya dalam kehidupan kita. Supaya masa depan kita menjadi lebih baik, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita jadikan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan kita. Kita akan
untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita akan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan. Kita akan menutup pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan satu di dalam doa. Semua sekarang sikap doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi atas tuntunan dan penyertaan-Mu, atas kasih sayang yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, dari setiap proses yang kami alami, ketika kami masih bayi hingga kami dewasa sampai saat ini. Tuhan terus berkarya dalam setiap proses kehidupan kami. Tuhan terus berkati kami, terus perlengkapi kami untuk berproses menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, mampukan kami semua untuk melakukan setiap firman-Mu dan menjadikan Engkau sebagai teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Bapa Surgawi, kami kembali ke rumah masing-masing. Jaga dan bimbing kami dalam perjalanan sehingga kami boleh tiba di rumah kami di sini. Bapa Surgawi, inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami bawa melalui anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan kembalikan posisi kursi seperti semula. Nanti bisa kami Selamat siang anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Selamat siang. Salam dan terima kasih.